intinya pada saat gue ketemu sama dia, itu kita cuma kenalan di sebuah event karena gue nge-MC Seventeen, dia fotografernya, that's it. To be honest, gue gak suka cowok oriental. Karena dulu gue rebel, pokoknya apa yang lu kata gak lazim gue jabanin. Second born, guys. Ada iklan masuk, ini anak kedua saya, halo. Tau gak lo, dia ngajakin makan bakmi, dalam hati gue dasar kongkong. Dia suka SMS, tapi nggak genit. Dan gue udah bertekad gue mau jomblo 2 tahun. Kenapa tuh harus punya tekad Gue nggak tahu juga kenapa. Oke. Tau nggak? Berapa lama tuh katanya? 2 minggu. Menikah tidak pernah masuk dalam rencana hidup gue. Perceraian itu kan satu yang masih jadi aib banget. Jadi gue sama kakak gue itu generasi yang udah biasa kita diomongin jelek sama orang. Enggak, lu diam Kita juga. pernah ngebahas soal nikah nggak sih ya? Enggak ya kayaknya. Enggak. Oh dia juga nggak tahu ya. Lu tahu nggak gimana akhirnya kita nikah? Oke, silakan. Telepon. Halo? Ya, kenapa Yan? Dia ngomong gini. Ini kata nyokap kita disuruh nikah. Hah? Kata nyokap. Kata nyokap kita disuruh nikah. Terus gue dengan bodohnya, oh ya boleh lah. Kayak ngajakin makan take away gimana sih? 3 bulan saja persiapannya. 3 bulan, 4 bulan. Lah katanya lu nggak mau nikah waktu itu, terus kok dia ngajakin lu boleh gitu? Makanya gue bilang gue nggak mikir. Gue nggak bilang gue nggak mau nikah, tapi si pernikahan ini nggak ada di otak gue. Jadi ketika dia memunculkan ide itu, sama nyokap kita disuruh nikah nih. Oh, ya udah boleh. Tapi I have no idea karena begitu gue bilang nikah, dalam otakku langsung cari gedung, cari gaun, cari dekorasi. Udah gue siapin itu doang. Tapi kalau emang waktu itu lu membayangkan pernikahan seperti apa? Nggak ada bayangan. Menjadi istri itu harus seperti apa gitu? Nggak ada. I have no idea. Nobody taught you juga ya? Mikir pun juga enggak. Bahwa pernikahan tuh harus gini, nggak ada. Nah waktu lu bilang boleh, terus lu kan harus bilang ke nyokap lu dong? Nggak setuju nyokap gue. Why? Karena waktu itu gue masih, karir gue lagi bagus. Terus lu nikah mau apa? Gue waktu itu umur 26 ke 27. Pas sebenarnya ya? Sebenarnya secara usia pas. Tapi karena nenek kakek gue ngasih, nyokap gue nggak punya suara. Oh, singkong ngasih. Singkong ngasih-ngasih aja ya. Kalau orang zaman dulu kan ya begitu, mikirnya ya sesuai dengan ritme. Lu udah punya pacar, lu udah kerja, ya udah apalagi nikah, gitu. apalagi. Karena mangkong kasih lampu hijau ya gue jalan terus. Oke, menikahlah. Menikahlah, ditambah biaya pernikahan kita dari orang tuanya Marcel kan. Oke. Jadi ya udah apalagi yang lu pikirin, ya udah menikah. Ya udah jalan aja begitu. Begitu jalan sampai akhirnya dengan segala seluk-beluknya akhirnya ini gue mikir. Jadi gini, karena lu ngomong dengan Cici Pandai yang sekarang, jadi gue bisa akhirnya paham kenapa hal itu terjadi gitu kan. Ya pokoknya intinya sekarang gue tahu karena dulu gue tidak pernah mempersiapkan diri untuk menikah, tidak punya bayangan menikah itu seperti apa, akhirnya bisa dibilang gue harus berobat jalan ketika gue menikah, padahal gue udah punya anak. Jadi gue tuh dari menikah bulan Desember, hamil Alika tuh di bulan Februari, jadi gue cuma dikasih kosong Januari, dikasih kosong 2 bulan gue langsung punya anak pertama. Udah semuanya berjalan aja begitu. Tapi berjalan begitu, terlihat baik-baik aja. Kemudian mulai ada masalah sampai di pernikahan yang kelima gue mau divorce. Dan ketika mau cerai pun juga sebenarnya gue itu dari zaman gue pacaran gue punya kecenderungan kalau berantem gue pasti minta putus. You cannot deal with. Enggak. Pokoknya udah aja. Udah. Bahkan pada saat kita merencanakan pernikahan, gue ingat banget kita berantem. Udah kita nggak usah nikah. Itu pasti akan keluar. Bahkan sampai nikah pun gue selalu ngomong, yaudah kita cerai aja. Itu akan selalu jadi opsi gue.
Kenapa itu menurut lo? Dengan umur Cici Pandeng sekarang ini, pengertian lo akan diri lo yang pasti udah lebih dong sekarang. Kenapa lo mudah untuk bilang Jadi, udah gitu? Karena satu, bonyok gue cerai. Jadi gue merasa bahwa emang ada beberapa hal dalam dunia ini nggak bisa lo paksain. Tapi sampai sekarang pun kalau lo tanya gimana gue dengan perceraian, gue netral. Maksudnya gue tahu ada beberapa kasus yang memang nggak bisa dipaksain bersama, apalagi kalau suaminya udah abusive banget, gitu kan ya. Tapi kalau gue yang dulu, setelah ditelusuri, gue hipnoterapis apalah segala macam lalalala. Jadi balik lagi ke masa kecil gue, karena dulu gue ditinggalkan, terutama ternyata si sosok ayah ini ngaruh. Kalau gue sama nyokap gue kan masih suka ketemu, kalau sama bapak gue kan kayak lost contact. Gue ngerasa di abandon. Jadi karena gue ngerasa di abandon, jadi gue tuh kayak ngebangun tembok supaya gue tidak di abandon, supaya gue tidak tersakiti. Sebelum lu ninggalin gue akan ninggalin lu terlebih dahulu. Dan itu baru bisa gue dapetin setelah gue melakukan sebuah perjalanan, perjalanan ke dalam. You work on yourself ya, lo mencari, lo akhirnya. Ya. Dan kalau ditanya kenapa lo work with yourself, itu pun terjadi secara tidak sengaja. Karena gue udah melalui sebuah metode, gue mencoba benerin laki gue. Oh, tadinya lu berusaha benerin orang dulu? Karena gue ngerasa masalahnya di dia kok. Oh. Jadi kok bisa sih Cici Pandai hebat banget jernih ke dalam? Iya, karena gue udah coba keluar terus kagak bisa, akhirnya gue capek, ya udahlah. Saya menyerah. Jadi ini terjadi dengan tidak sengaja, bukan toto gue mendapatkan sebuah kebijaksanaan, enggak. Karena gue udah coba. Ya, tapi Tuhan baik banget menurut gue malu, karena gini. Orang kan ada nih misalnya, gue udah coba, walaupun di pikiran dia adalah gue memperbaiki dia, gue nggak ada masalah kok gitu. Terus akhirnya ujung-ujungnya ya nggak menghakimi orang yang cerai ya, tapi akhirnya bubar dengan lo yakin nggak ini semua arah sudah lo kalau nggak tahu, makanya gue tuh sampai kadang-kadang gue tuh mikir gini ya. Kalau ditanya kenapa bisa, gue nggak tahu apakah mungkin faktor keberuntungan. Karena kalau ditanya kok lu akhirnya nggak jadi cerai, nggak tahu. Emang udah sempet terbersit omongan? Gue udah mau. Oh. Jadi pada saat ulang tahun pernikahan gue yang kelima. Sorry, ini belum ngomong gue nggak copot kan? Enggak. Ngomong lu ngomong gini anak-anak denger. Anak gue tahu sih yang gede. Oke. Terus nanti kan kalau dia buka YouTube dia nonton juga. Nah iya makanya. Dia nggak apa-apa. Tapi gue share ini adalah karena gue selalu bilang sama Alika akhirnya. Karena ternyata pernikahan itu bukan cuma sesimpel, oke, gue mau nikah. No, you have to know yourself first. Lo periksa diri lo kenalin diri lo, kemudian lo pilih spouse yang selaras dengan kamu, baru abis itu kamu tahu nih mau gimana ke depannya. Jadi, gue ceritain singkatnya aja ya, kalau nggak panjang banget nih. Jadi usia pernikahan gue yang kelima, gue itu sudah sangat bertekad gue mau cerai. Tapi karena waktu itu gue masih public figure, gue nggak mau dong nanti dikejar-kejar infotainment ditanya. Jadi supaya gue punya jawaban yang valid, gue bisa bilang kita udah kok ke konsultan pernikahan, tapi nggak berhasil. Makanya lo tau nggak ya, gue sudah bikin plot ke konsultan pernikahan dan gue ingat banget akhirnya jadi kan pertama kali gue yang ketemu, terus Marcel, terus gue lagi, sampai akhirnya kita ketemu yang berdua itu pas di hari pernikahan kita yang kelima. Karena di situ kita akan decide lanjut atau enggak. Ternyata lanjut. Bukan kayak, maksudnya gue kenapa akhirnya lanjut, karena ternyata setelah gue konsultan pernikahan tuh gue punya banyak dapat insight akhirnya. Yang bikin gue kayak, oh oke. Ini masih bisa nih sebenarnya. Menarik ya, gue ngelihat dari cerita-cerita lo ya. Lo ada sisi kerasnya tapi ada sisi teachable gitu. Lo mau dengerin orang, jadi nggak kalau orang mau bilang auban nggak sebenarnya. Asal orangnya pas deketin gue nya. Gue cuma mau dengerin orang yang memang gue anggap bisa gue dengerin, ngerti nggak? Oh oke. Makanya gue pilih konsultan pernikahannya tuh Mbak Rati Ibrahim. Oh Mbak Rati ya. Gue pilih yang senior, ngerti nggak? Iya.
Jadi gue udah cari tahu dulu nih. Jadi karena gue tahu kalau nih orang cara ngomongnya, maksudnya nggak mental di gue udah berat. Tapi Mbak Rati Ibrahim, karena gue pernah ketemu sama dia, terus gue tahu akhirnya gue ke She's very nice. Iya, ke Mbak Rati. Gue banyak dapat insight sih. Akhirnya pernikahan kita membaik. Saat itu Marcel udah ke Bali duluan. Ya udah LDR kan nih jadinya kan. Ini yang beda. Dia ini sempat beda. ke Bali duluan. Oh. Tapi kenapa dia ke Bali yang pertama itu karena gue marah. Ya udah sana kamu kalau mau ke Bali aja. Dasar laki. Dia mikirnya, hah? Literally. Ke Bali tadi ya. Dia ke Bali hubungannya makin memburuk karena sebenarnya kan gue masih belum terima. Di situ keinginan gue untuk cerai makin menggebu-gebu karena udah gue udah pengen cerai, dianya ke Bali udah. Ya pokoknya akhirnya kita membaik, tapi keinginan gue untuk pisah masih belum redup. Membaik, tapi gue selalu kok gue pengen pisah ya Bon. Kok gue ngerasa kayak nih lagi nggak ada gunanya, kayaknya gue bisa kok sendiri. Itu tuh terus tuh bermain di kepala gue. Gila ya gue. Iya. Bukan, gue nggak bilang lu gila, maksudnya cara lu merangkai untuk gini biar gini, gini biar gini tuh wow banget gitu. Apa ya, sistem defensif lo gitu. Jadi gue juga ditanya kenapa lu gitu, I don't know. Tapi gue begitu orangnya. Nah kemudian gue ikut kelasnya Mas Reza TAT. Oh sebelum ikut kelasnya Mas Reza, Reza Gunawan almarhum ya guys. Yes, almarhum Reza Gunawan. Sebelum gue ikut kelasnya beliau, gue ini ke Gramedia, ketemu buku judulnya Quantum Slimming. Oh oke. Lah menguruskan. Nah, kan makanya gue bilang, ngurusin nih. Dulu kan kita kalau masih di TV kan obsesinya gimana caranya kelihatan kecil di kamera kan. Gue baca-baca bukunya. Jadi intinya buku itu soal hubungan berat badan dengan emosi. Menarik nih, maksudnya itu sesuatu waktu itu belum pernah gue denger. Pas gue lihat di paling belakang, ada kelasnya di dekat rumah. Gue daftar lah. Banci kursus ternyata ya dari dulu ya. dari nemu itu brosur sekolah MC, ini Quantum Slimming, sekarang les Mandarin, les bahasa Inggris, les sulap juga biar nanti pas MC susah. Oh les nyanyi, gue lagi les nyanyi. Oh les nyanyi, oke. Gue ikut kelasnya, di situ gue baru tahu kalau ternyata gue baru terinfo dengan apa yang terjadi di masa kecil memiliki peranan dengan yang kita sekarang. Sebenarnya sama si psikolognya Mbak Rati itu udah terinfo, ngerti nggak lo? Cuman nggak yang kayak belum ngelok gitu. Belum ngelok. Tapi begitu gue ikut Quantum Slimming dan kemudian dapat info lagi hal yang sama, itu bikin gue kayak, menarik ya. Gimana ternyata emosi kita ini sangat berhubungan dengan penyakit lah, apalah gitu. Yang ngerjain itu hipnoterapis. Terus akhirnya gue memutuskan untuk punya sesi one-on-one sama dia. Oke. Disitulah mulai terkuak tuh, satu demi satu. Lapisan demi lapisan. Dia kasih lihat keteknya. Kecut nggak? Kan namanya lacut. Kacut nih. Kamala lacut. Kamala kecut. Udah tuh, terkuak satu demi satu. Oh gatel, suruh papa garukin dong. Masa gue disuruh garukin ketek? Yang bener aja nih ceritanya lagi seru nih. Gue disuruh garukin ketek, ya eleh. Mama aja yang garukin ketek. Iya. Enak nggak? Enak. Kalau enak aku, coba aku. Kok agak geli ya kalau dia yang minta ya? Ketek aku nggak kecut kok. Tapi kalau di Bali gue ngerasa ketek gue lebih nyangket loh. Ya emang peliket ya. Aduh peliket banget nih. Lagi zaman-zaman sekarang lagi panas di Bali. Oke, terus one on one, layer per layer, terkupas. Disitulah gue dapet gue menyadari bahwa ternyata si Lisi kecil ini merasa di abandon. Tapi gue cuma dapet jawaban dari situ tuh. Karena di situ gue tahu semua berawal dari, di situ gue mulai terinfo tuh, ternyata semua tuh ini ya ada hubungannya sama masa kecil. Terus gue mulai kayak penasaran gitu, ini gue kenapa ya begini banget ya, kok gue jadi orang tuh kayak bawaannya pengen, gue sadar kok gue pengen cerai mulu sih bawaannya. Gue terinfo soal TAT, gue ikut. Tapi saat itu gue masih rasa pengen pisah itu selalu ada. Bahkan gue inget, gue lupa gue ada masalah apa sama dia, gue kepengen pisah lagi.
Pokoknya way out lo adalah pisah. Yes. Terus gue bilang ke Mas Reza almarhum, kalau mau jujur nih, kenapa gue sesi 101 akhirnya sama dia. Kenapa gue pengen terapi? Karena gue mau ketika gue pisah, perasaan gue netral. Gue pengen pisah dengan bahagia, tapi intention gue masih pisah. Gue pengen pisah dengan bahagia, dengan ya udah lu baik, gue baik. Terus gue ingat Mas Reza bilang, gue nggak bisa bikin lu cerai, tapi gue juga nggak bisa bikin lu bertahan. Gue cuman bisa bantu lu untuk Urai. Ya, mengurai dan biar clarity lu tuh jelas, lu tuh maunya apa sih. Gue sesi seminggu sekali sama almarhum Mas Reza. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Dari situ tuh mulai terurai sih. Mulai terurai. Sampai akhirnya gue ngomong gini. Sampai akhirnya Mas Reza ngomong gini, lo tahu nggak? Jadi dari perceraian orang tua gue dan gue ditinggalin sama orang tua, gue ditinggalin dirawat sama nenek kakek gue, kan gue ngerasa di abandon. Tapi di satu sisi gue itu tumbuh dengan nenek kakek gue, pernikahan yang seperti orang utuh. Ya walaupun kakek gue orangnya keras, tapi kan dia provider, dia ngurus keluarganya. Jadi gue kepengen punya pernikahan yang bahagia, tapi 70% kuda-kuda gue mau pisah. Konflik batin, ya. Dan gue nggak sadar itu gitu. Terus karena, ada lagi nih kan, karena gue punya ada lagi satu belief system yang ternyata saat itu baru gue sadari adalah gue bisa kok hidup tanpa laki-laki. Gue nggak butuh laki-laki. Nah sedangkan gue nikah sama laki. Kayak gimana dong? Jadi itu konflik dalam diri gue yang tidak berkesudahan itu tuh bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun dan gue tidak sadari itu. Oke, gue tegasin lagi ya. Jadi akhirnya itu berlangsung bertahun-tahun. Lalu kita kembali ke kisah lo tadi. Suatu hari ada psikotes murah. Lo mau ngetes minat bakat anak. Si Alika nih anak pertama. Itu di tengah drama-drama kehidupan rumah tanggamu ya? Udah mulai membaik. Oh udah? Itu udah mulai membaik. Karena apa menurut lo? Lo nggak merasa layak memiliki keluarga yang bahagia kah? Atau? Itu gue nggak tahu. Tapi maksudnya kalau dulu muncul gue jabanin, ngerti nggak lo? Kalau dulu ibaratnya si pikiran itu muncul langsung gue kasih api, gue bara-barain. Kalau sekarang begitu pikiran itu muncul gue tarik balik, oke, sebentar, kenapa nih? Cuman gara-gara gue lagi berantem doang sih sama dia sebenarnya. Kalau misalkan gini, Marcel tahu gue itu sampai sekarang masih sensitif sama nada tinggi. Oke. Itu tuh kayak titik boiling point gue. Iya. Tapi cuman ke dia. Jadi dia begitu ngomongnya nadanya tinggi, gue langsung kayak teng. Iya. Gitu. Trauma, Gue nggak tahu. Makanya lu tau nggak berapa hari ini gue sempat kepikir, kayaknya lucu juga nih gue sempetin journey gue ya. Kayaknya ini kan sekarang gue sejak pindah ke Bali terputus nih. Kayak gue pengen ngorek-ngorek lagi ke dalam. Kenapa ya? Gue kok sama nada tinggi gampang banget ya tersulut ya. Dan spesifik lagi sama pasangan. Spesifik sama pasangan. Kalau orang lain yang nada tinggi, kalau orang lain marah-marah gue bisa kayak ya kesel, cuman nggak yang gimana-gimana. Tapi kalau pasangan tuh langsung kayak bener-bener mungkin bisa 4-5 kali bikin gue lebih tersulut. Iya, tersulut tuh lebih ke apa? Apa lo gitu, atau lebih ke oh mau gitu ya gue cabut gitu? Oh enggak, kayak misalkan gini dia, kita mau kemana? Ya kamu maunya kemana? Maksud lo apa nada lo tinggi gitu? Oke. Jadi lebih ke lo konfrontasi. Gue gitu. konfrontasi pasti. Atau kalau misalkan aja nadanya lebih tinggi lagi, gue bisa kayak gini. Lo ngomong tinggi lagi. Misalkan tempat umum nih, kalau dulu mah gue udah gila-gilanya, misalkan dia nadanya tinggi nih. Lo jangan pikir gue nggak takut ya bikin keributan tempat umum. Oh bisa gitu ya? Gue bisa gitu. Dulu ya, gue udah nggak peduli. Gue ajak berantem. Tapi cuma ke pasangan. Kalau sekarang, gue lebih aware. Tapi gue ngomong sama dia, nada kamu udah tinggi 2 kali nih. Gue udah nggak kuat. Oh oke. Komunikasinya begitu ya? sekarang. Okay. Oh that's good. Tapi gue nggak bisa bohong kalau hati gue begitu.
Berarti ada perasaan marah apa sedih di situ? Lebih ke marah. Lebih ke marah. Lebih ke Bukan marah. sedih karena Bukan. kok gue dikecilkan Saat begini. ini yang gue sadari sih marah. Karena biasanya marah itu membaluti sedih biasanya. Iya, biasanya kan? makanya gue bilang saat ini yang gue tahu marah. Karena kan setelah gue tahu bahwa ternyata kadang-kadang gue pikirnya marah, ternyata lu apa gitu kan. Berarti udah berapa tahun menikah nih sekarang? Dari 2009, berarti kita jalan 14 tahun. Desember nanti. Desember nanti 14 tahun. Hebat loh, Desember 14 tahun itu, guys, 14 tahun. Kita harus kasih luar biasa sebuah penghargaan karena bila teman-teman belum pernah memasuki yang namanya lembaga pernikahan ya, susah untuk menjelaskan bahwa menyatukan dua orang manusia yang masing-masing bawa bagasi itu nggak mudah. Jadi tadi yang aku tangkap dari kamu ngomong ke Alika bahwa nikah itu nggak cuma ketemu, oh suka-suka terus kawin, enggak gitu loh. Apa yang ada di dalam diri kita ini, do we already know ourselves sebelum kita memasuki lembaga pernikahan, terus punya anak lagi pula ya, agak apa ya, I'm all for menikah, punya anak, good for you. Tapi bila kita bisa sebelum punya anak, sedikit aja tahu tentang diri kita, si pasangan juga mau tahu, ya kan? Jadi kita nggak jadi broken adult gitu loh. Betul. Karena kalau enggak, akhirnya kita melampiaskan banyak hal-hal yang sebenarnya kita sendiri nggak sadar Ke anak. Ke anak. Ya, kasihan sih. Kasihan. Ya kan? Jadi kita nggak jadi broken adult gitu loh. Betul. Karena tapi satu hal juga yang gue sadari, ternyata gue tidak bisa jadi stay at home. Gue mohon maaf kepada semua ibu-ibu yang waktu itu gue jadi hanya karena gue berusaha meyakini diri gue bahwa ibu yang baik adalah ibu yang Harus selalu bersama anak-anaknya. Karena saat itu kondisi gue seperti itu, I have no choice, dan untuk membuat gue merasa lebih baik, Ibu yang baik menurut Cici Panda saat ini adalah ibu yang apa? ibu gue kayak well, karena ternyata jadi itu berat. Gue nggak mau anak-anak gue nanti harus bekerja double hanya karena gue sama Mas Al tidak mempersiapkan diri gue dengan baik. Itu salah satu